Qarun tidak mau memberi dan berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena aku pengalaman. Aku dapat ini karena strategiku, usahaku, ilmuku. Subhanallah. Kita kadang tidak sadar dalam kehidupan sering berkata dengan perkataan Qarun ini dalam sikap-sikap kita. Surah keempat yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah kurikulum untuk bergerak. Ilmu, hubungan dengan Allah yang kuat, aksi, bergerak, dan di atas manhaj yang benar. Jadi kalau kamu melihat pesan-pesan Al-Quran yang terdapat di dalam 6.236 ayat dalam 114 surah itu, kesimpulannya ada di mana? Kesimpulannya ada di 7 ayat surat Al-Fatihah. Kalau kamu mau melihat kesimpulan dari surat Al-Fatihah itu ada di mana? Kesimpulannya ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah keterampilan hidup paling tinggi yang dimiliki oleh seorang manusia adalah dia hanya menyembah Allah, dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sampai kepada kesadaran itu, kita mesti faham secara utuh Al-Fatihah, lalu kita faham secara utuh Al-Quran. Mari bersama-sama kita dalam pandangan seorang perempuan yang menjalani problematika kehidupan yang khas bagi dunia mereka, di mana peran Al-Fatihah ini membahagiakan mereka, di mana peran Al-Fatihah ini dapat menjadi acuan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, Al-Fatihah itu sendiri agung, dibuktikan dengan banyaknya nama lain dari Al-Fatihah. Jadi orang Arab itu kalau mereka mengagungkan sesuatu, maka mereka akan memberinya banyak nama. Singa di dalam bahasa Arab itu punya sekitar 100 nama. Kurma punya sekitar berapa ratus nama, lebih banyak lagi. Karena apa? Karena manfaatnya yang sangat besar. Madu, gitu ya. Makanya Allah juga datang dengan nama yang banyak untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Al-Fatihah juga memiliki banyak nama. Al-Fatihah adalah salah satu dari nama surah ini. Kenapa disebut Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Bisa karena dia menjadi pembuka bagi seluruh surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kamu tidak mungkin dapat memahami isi Al-Quran dengan baik kecuali kamu telah paham Al-Fatihah dengan baik. Jadi pertemuan kita yang membahas tentang Al-Fatihah ini adalah pertemuan kunci bagaimana memudahkan kita memahami seluruh firman Allah di dalam Al-Quran. Sebab kuncinya sudah pada Al-Fatihah. Pembukanya adalah Al-Fatihah. Itu arti Al-Fatihah, pembuka. Dan dia diletakkan di awal dari ayat-ayat atau surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah punya nama lain Alhamdu, sebab dia dimulai dengan kata itu. Nanti kita akan bahas makna yang sangat luas dan mendalam dari kata Alhamdu, jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan dari terjemahan segala puja, segala puji, jauh lebih luas daripada itu. Dia juga disebut dengan surah Ummul Kitab. Kenapa? Sebab dia adalah induk dari kitab. Allah hanya menurunkan Al-Fatihah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia diletakkan di awal. Seluruh isi dalam Alkitab itu terdapat di dalam Al-Fatihah.
atau dia juga disebut dengan Ummul Quran, induk dari Al-Quran, bacaan-bacaan. Al-Quran itu artinya bacaan. Tidak ada yang lebih afdol seperti bacaan surat Al-Fatihah. Sebab sah atau tidaknya salat seseorang tergantung bacaannya dengan Ummul Quran ini. Nama lainnya juga disebut As-Salah. Nama lain Al-Fatihah ini adalah As-Salah, salat. Kenapa? Sebab inti dari salat itu adalah Al-Fatihah. Jadi dalam rangkaian ibadah itu ada intinya semua. Inti dari ibadah haji apa? Wukuf di Arafah. Amalan di dalam salat itu yang paling intinya apa? Bacaan Al-Fatihah. Maka dia disebut As-Salah. Nanti kita akan bacakan hadisnya itu. Nama lain dari Al-Fatihah juga Asy-Syifa. Sebab Nabi menyebutkan Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli da'. Surat Al-Fatihah itu adalah obat dari seluruh penyakit. Para sahabat dulu biasa gunakan Al-Fatihah ini sebagai surah paling utama untuk meruqyah dari penyakit-penyakit fisik atau penyakit-penyakit jiwa. Jadi kalau ada anak kita yang sakit atau kita sendiri yang sakit, ruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, para sahabat dulu kalau ada yang tersengat kalajengking, terkena binatang buas, terkena racunnya begitu, maka mereka akan membacakan Al-Fatihah. Dan atas izin Allah sembuh itu. Begitu juga penyakit-penyakit yang lain. Maka dia disebut Asy-Syifa. Baik. Yang mana yang disebut Al-Fatihah itu, ibu-ibu sekalian? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini sebagai pengayaan pengetahuan kita ya, biar nanti antum tidak kaget kalau ada buka mushaf yang berbeda dengan yang biasa selama ini antum buka. Ada yang memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat 1 dari surat Al-Fatihah, ada yang tidak. Antum kalau buka mushaf Warsh tidak dimasukkan itu. Dulu para ulama Mekkah dan Kufah, ya, waktu zaman perkembangan sekolah tafsir dulu, ulama Mekkah dan Kufah itu memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama surat Al-Fatihah. Tetapi ulama Madinah dan Syam tidak memasukkannya. Sebagaimana terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal-awal surah selain surat At-Taubah. Paham? Apakah dia hanya menjadi pembatas antar surah atau dia adalah bagian dari pembuka surah itu? Jadi ayat pertama dari surah itu. Sebab di dalam Al-Quran ada 114 kali ditulis Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali di dalam surat An-Naml, ya, kisah Nabi Sulaiman itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di surah itu awalnya pakai bismillah, di dalamnya ayat 30 atau 31 itu disebutkan lagi bismillah. Lalu di surah An-Naml, ya. Lalu di surah-surah yang lain selain surat At-Taubah, para ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari pembuka surah-surah punya alasan yang kuat. Sebab buktinya surat At-Taubah kalau sekiranya hanya sebagai pembatas antar surah, penanda surah baru, maka apa yang menghalangi Bismillahirrahmanirrahim ditulis di awal surat At-Taubah? Kenapa tidak ditulis? Ada yang menjawab, dia tidak ditulis karena surah At-Taubah itu berisi celaan, kutukan kepada orang-orang kafir, maka tidak sesuai dengan kata Rahman dan Rahim.
ya, bermakna pengasih dan penyayang kalau diletakkan bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Tapi kelompok pertama menjawab, kalau sekiranya alasan itu, maka tabbat yada abi lahabin wa tab harusnya juga tidak ditaruh bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebab tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, itu berisi kutukan, celaan kepada Abu Lahab dan istrinya. Bahkan kalau antum perhatikan surah Al-Lahab ini, dia adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak ada disebutkan nama Allah, bahkan dalam bentuk kata ganti tidak ada. Allah menyebut diri dia atau engkau tidak ada dalam surat Al-Lahab. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak ada nama Allah walaupun dalam bentuk kata ganti, itu surah Al-Lahab. Tapi ketika penulisan mushaf tetap ditulis bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim diletakkan atau tidak di awal segala surah adalah perkara tauqifi. Jadi dalam agama ini, saudaraku, ada perkara-perkara tauqifi, al-umur at-tauqifiyah, ada al-umur al-ijtihadiyah. Perkara-perkara yang masuk nalar, bisa diijtihadkan, ada yang tidak masuk. Memang benar-benar berdasarkan bimbingan wahyu, tidak ada campur tangan nalar manusia. Baik, tidak pentinglah bagi kita orang awam ini menceburkan diri pada perselisihan itu. Al-muhim, yang penting kita akan belajar, kita tetap akan jelaskan makna dari bismillahirrahmanirrahim yang diletakkan di awal Al-Fatihah dan di awal surah-surah yang lain di dalam Al-Quran selain At-Taubah itu. Tapi kalau ibu-ibu tanya saya, Ustadz lebih condong kepada pendapat yang mana? Saya lebih condong kepada pendapat bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal itu. Pertama, Nabi ketika mau keluar dari masjid, dia panggil seorang sahabat, dia tanya, mau nggak aku ajarkan engkau dengan satu surah yang tidak diturunkan kepada, yang tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Zabur, tidak ada di dalam Injil, dan tidak ada di dalam Al-Quran kecuali itu. Sahabat itu menjawab, mau ya Rasulullah, tentu saja. Sambil berjalan keluar, Nabi bilang, sebelum keluar pintu aku akan ajarkan itu, mau tidak mau. Jadi waktu mau keluar pintu, ya Rasulullah engkau belum ajarkan. Takut sahabat tadi, Rasulullah lupa, engkau belum ajarkan, jangan keluar dulu. Kata Nabi, apa yang kamu baca ketika sholat? Sahabat itu membaca, dalam riwayat itu perhatikan, sahabat itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Dan Nabi berkata, itulah surahnya. Kalau sekiranya bismillahirrahmanirrahim masuk dari surah Al-Fatihah, pasti Nabi akan koreksi sahabat itu. Bismillahirrahmanirrahimnya mana? Yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad, ya, dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Allah menjelaskan posisi Al-Fatihah. Perhatikan, banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, ini sebuah hadis kursi berarti, sebab dia tidak ada di dalam Al-Quran, tapi yang berkata adalah Allah. Qala Allah Ta'ala, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi as-salah, maksudnya Al-Fatihah. Aku membagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku setengah-setengah. Paham? Dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan Al-Fatihah itu pasti 7 ayat. Ya, Allah berikan kepada Nabi SAW, atainaka sab'an minal mathani, dan kami berikan kepada engkau ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ibu-ibu sekalian, Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, karena dia juga punya nama sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang.
itu ijma' semua ulama. Al-Fatihah pasti 7 ayat. Mereka hanya berselisih Bismillahirrahmanirrahim masuk apa tidak dalam ayat. Kalau yang memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat, lihat mushaf antum, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat, ayat ke-7. Tapi kalau yang tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Kita kembali kepada hadis Abu Hurairah. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku setengah-setengah. Berapa jumlah ayat di surah Al-Fatihah tadi? 7. Kalau setengah-setengah berapa? 3,5. Kalau 2,5, 4,5. Itu setengah-setengah apa enggak? Tidak, ya kan? Baik. Jadi kalau punya ikan 2 kilo bagi 2 berarti sekilo-sekilo, harus adil ya. Jangan kita ambil 1,1, temannya ambil 900 ons, jangan. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku setengah-setengah. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Fa iza qala al-'abdu, kata Allah, apabila hamba berkata, dari mana Allah memulai? Alhamdulillahi rabbil alamin, tidak dari Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba berkata Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah menjawab. Jadi setiap kita sholat, kita membaca Al-Fatihah itu, makanya Nabi kalau baca Al-Fatihah itu 1 ayat 1 ayat, sebab ada dialog antara kita dengan Allah. Ketika kita berkata Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hambaku memuji zatku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila dia berkata maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku memuji sifatku. Wa idza qala malik yaumiddin, ketika hambaku berkata Allah adalah penguasa hari kiamat, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Sudah berapa? Sudah berapa tadi? 3. Apabila hambaku bilang alhamdulillah, apabila hambaku berkata ar-Rahmanir Rahim, apabila hambaku berkata Malik Yaumiddin. Berarti bagian Allah tinggal setengah. Perhatikan hadisnya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi, ini bagian antara aku dan hambaku, kami separuh-separuh di ayat ini. Wali abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Hanya kepadamu kami menyembah, mengabdi. Pengabdian kembali ke siapa? Ke Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan ke siapa? Ke hamba, datang ke hamba. Jadi ayat ini adalah pembatas, setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Paham? Berarti sisa berapa untuk hamba? 3 lagi, sehingga pas 3,5. Ya. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 3, Allah berkata hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini semua untuk hambaku. Karena permintaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah permintaan hamba, maka Allah kembalikan kepada hamba. Baik. Kenapa perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu semua? Kenapa? Biar kita menjadi semakin terbiasa mendengar ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan pada perkara-perkara yang menurut kita pasti begini,
Kita sudah yakin betul selama ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ayat dari Al-Fatihah. Kalau ada orang yang bilang bukan ayat, sesat dia, bid'ah dia, apa dia, jangan tergesa-gesa. Ya, paham tentang agama ini, istimbat, cara mengambil hukum dari Al-Quran, dari hadis, itu luas sekali pemaknaannya. Ya, itulah fikih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika di Mina haji bersama Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman bin Affan memerintahkan orang untuk salat, dia akan menjadi imam, kita akan salat zuhur dan asar tamam 4 rakaat. Karena Utsman punya istri di Mekah, jadi dia menganggap bahwa dia juga mukim di situ. Kata Ibnu Mas'ud, tidak, sebab Nabi tidak melakukannya tamam, tidak melakukan sempurna 4 rakaat di Mina. Tapi kita harus sholat qasar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi perbedaan pendapat dan berdiskusi panjang antara Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Para sahabat menyaksikan itu. Tapi ketika iqamah dikumandangkan, lalu Utsman menjadi imam, Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman. Ikut Utsman sholat 4 rakaat, sesuatu yang dia tentang. Waktu salam, orang-orang tanya, engkau tadi menentang Utsman dengan pendapat itu, tapi kemudian engkau sholat mengikuti Utsman. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fikih itu luas, hati kita lah yang sempit. Tolong teman-teman sekalian, kita beda guru, beda pengajian, beda ya kitabnya, mungkin ada perbedaan dalam beberapa amalia fikih, dalam beberapa pemahaman, tapi jangan tergesa-gesa ya, berkata ini sesat, andalah berada dalam kebenaran, ini bid'ah, andalah berada dalam sunnah, ini jangan ya. Fikih itu luas sekali, makanya saya sampaikan itu. Tapi saya baik hati, saya tetap akan memulai penjelasan dari Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Baik. Semua surah-surah di dalam Al-Quran itu, baik yang berkata dia merupakan bagian dari surah atau hanya pembatas, kecuali surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda begini, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala aktivitas-aktivitas yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari keberkahan. Di riwayat lain disebutkan maka dia seperti kusta, terputus ya, tidak panjang kebaikannya. Jadi kita diperintahkan untuk memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, kita berkata Bismillah dengan nama Allah. Artinya kita melakukan aktivitas apapun dalam hidup ini bukan atas dasar diri kita, bukan, tapi kita menjalankan titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Jokowi pergi ke luar negeri, kunjungan kenegaraan, lalu ada kesepakatan antar dua negara, Pak Jokowi tanda tangan. Kenapa Jokowi yang tanda tangan? Sebab dia presiden, dia mengatasnamakan negara Indonesia, kapasitasnya besar ketika itu. Maka surat itu bukan antar pribadi Pak Jokowi sebagai bapaknya Kaisang atau bapaknya Gibran, bukan, atau dia sebagai petugas partai PDIP Perjuangan, bukan, tapi beliau sebagai kepala negara, maka itu atas nama negara Indonesia. Atau Soekarno-Hatta membacakan proklamasi, memang yang menandatanganinya cuma 2 orang, tapi di atas tanda tangan itu ada bacaan atas nama bangsa Indonesia.
Bayangkan kalau kita melakukan aktivitas apapun dalam hidup ini atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mendidik anak dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti bukan tujuannya untuk membahagiakan engkau, menjadi perhiasan engkau bangga-banggakan di depan orang-orang, bukan. Tapi engkau atas nama Allah mendidik anakmu itu. Maka segala manhaj, kurikulum, cara-cara, strategi-strategi yang engkau gunakan, atau kesabaranmu ketika mendapati cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan dalam mendidik anak, kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kamu akan mendidik dia berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu masak, menyiapkan makanan, kamu berbelanja atas nama Allah. Karena itu semua aktivitas yang kamu lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan liputi aktivitas-aktivitasmu itu dengan penuh keberkahan. Kita sering merasa tidak cukup waktu, kurang saja, kok rumah nggak beres-beresnya, kok ya ngurus anak aja susahnya begini, kok terus begitu. Coba, jangan-jangan kita memang suka lupa menyertakan bismillahirrahmanirrahim dalam aktivitas-aktivitas kita. Bismillah memiliki dua makna. Yang pertama adalah asyukru, syukur, pengakuan bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah at-ta'ah, atau komitmen ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita berkata bismillah setiap memulai satu pekerjaan, maka ketahuilah bahwa kita sedang meneguhkan makna syukur dan meneguhkan komitmen taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya izin minum ibu-ibu semua. Ketika minum ini saya mengucapkan bismillah. Apa arti saya mengucapkan bismillah ketika saya minum? Arti pertama adalah syukur. Saya mengakui bahwa air ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya menyertakan nama Allah. Bismillah, saya minum. Anda akan berkata, tidak Ustadz, saya minum karena airnya saya beli. Duitnya dari mana? Dari suami saya. Suami kamu dapat duit dari mana? Dari bekerja. Ya, kenapa dia bisa bekerja? Karena dia sehat. Siapa yang dia memberi dia kesehatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu kalau kita susuri, segala kebaikan-kebaikan yang kamu nikmati dalam hidup itu pangkalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan cara menyingkirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tidak, saya punya banyak uang, ya, saya punya banyak kekayaan, saya bisa beli air. Air ini karena hasil jeripaya saya. Kita tanya, kalau Allah tidak menciptakan air, bisa nggak kamu minum uang itu? Nggak bisa. Kamu punya emas berkilo-kilo, minum emas itu bisa? Tidak bisa. Karena Allah menciptakan air. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lah segala nikmat ini bermula. Maka jangan sekali-kali kita lupa apa yang membuat Qarun kemudian tertimbun tanah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbenam di bumi bersama seluruh kekayaannya. Kenapa? Karena dia melupakan asal segala sesuatunya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang utusan Nabi Musa alaihissalam meminta Qarun untuk membayar zakat, memberikan sedikit, hanya berapa persen hak orang-orang miskin dan anak yatim, Qarun tidak mau memberi dan berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena aku pengalaman, aku dapat ini karena strategiku, usahaku, ilmuku. Subhanallah. Kita kadang tidak sadar dalam kehidupan sering berkata dengan perkataan Qarun ini dalam sikap-sikap kita. Ngapain orang mau usir duit-duit gua dapat begini, hasil jeripaya gua,
wajar dong kalau gua begitu. Jangan. Ketika engkau melakukan sesuatu dan engkau mengucapkan bismillah, engkau sedang memperbarui kesyukuran, mengakui bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau ketika masuk rumah dan mengucapkan bismillah, berarti engkau mengakui kami dapat diam di rumah ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna pertama. Kandungan makna pertama dari bismillah adalah pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kandungan kedua dari bismillah adalah komitmen ketaatan kepada Allah. Karena ini berasal dari Allah, kebaikan Allah, maka aku akan memanfaatkannya, mengolahnya sesuai dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh Allah. Itu taat. Karena saya yakin mengakui bahwa ini adalah nikmat Allah, maka saya harus minum sesuai dengan aturan Allah. Yang saya minum tidak boleh minuman keras, harus minuman yang halal. Saya dapati bukan dari mencuri, tapi karena beli atau diberi. Saya minum dengan tangan kanan sebab ada larangan minum dengan tangan kiri. Saya minum duduk karena ada tuntunan dari Nabi untuk minum duduk. Saya minum tidak langsung satu kali nafas pada satu tempat itu, tapi minimal 3 kali nafas seperti Nabi ajarkan kita. Jadi setiap kali kamu melakukan satu perbuatan, kamu memulainya dengan bismillah, berarti kamu mengakui bahwa itu dari Allah dan kamu akan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Masuk rumah berkata bismillah berarti kamu mengakui bahwa kamu bisa diam di rumah ini karena nikmat Allah, maka kamu akan patuh dengan aturan-aturan Allah ketika kamu berhubungan dengan suamimu, mendidik anakmu, ya, kemudian menjaga hal-hal belanja-belanjamu, tidak tabzir, tidak israf, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, tidak membuang-buang makanan. Kenapa? Karena kamu yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu harus taat di atas komitmen itu. Itu arti bismillah. Jadi ini bukan hanya urusan kata-kata, bukan. Ketika kita menyertakan nama Allah dalam setiap aktivitas kita, maka efeknya besar sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang keluar rumah lalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka setan akan maka dikatakan kepadanya, malaikat akan berkata kepadanya, laqad hudita wa kufita wa wuqit. Kamu sudah mendapatkan petunjuk, kamu sudah dicukupkan dan kamu mendapat perlindungan. Kamu telah ditunjuki yang benar, kamu telah dicukupkan kebutuhanmu dan kamu telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan berkata sesama mereka, mari kita menjauh dari orang ini. Tidak ada gunanya kita menyertainya, bersama dengan dia, mencoba mengganggu dia, menggoda dia, sementara dia sudah dijamin selalu di atas hidayah, selalu di atas kecukupan, selalu di atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Laqad hudita, engkau sudah mendapatkan hidayah, engkau sudah ditunjukkan oleh Allah, berarti tidak bakal tersesat. Wa kufita, dan dicukupkan, berarti nggak bakal berkekurangan. Setan itu kan masuk ke dalam diri manusia, teman-teman sekalian. Setan itu masuk ke dalam diri manusia itu dengan cara menakut-nakuti dengan kekurangan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memerintahkan kamu, menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Setan akan bilang begini, memang sih yang halalnya itu memang seperti ini, tapi kalau kamu begitu juga kamu nggak dapat apa-apa. Soalnya teman-temanmu juga begitu, paham? Dia menakut-nakuti manusia itu dengan kefakiran. Dia menakut-nakuti para pelajar, memang nggak boleh curang, nyontek itu nggak boleh. Tapi semua temanmu begitu, nanti mereka nilai-nilainya tinggi semua, engkau tidak. Subhanallah, lihat bagaimana setan menakut-nakuti. Tapi ketika seseorang mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ketika keluar rumah, pergi ke kampus, pergi ujian, pergi belajar, pergi bekerja,
maka Allah jamin padanya 3 hal itu: hidayah, kifayah, wiqayah. Petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Maka kita mengucapkan bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman dan apa arti Ar-Rahim? Saudaraku, arti Allahnya dulu belum. Lupa saya. Dengan nama Allah. Allah adalah ismun jami' yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan kata lafzul jalalah Allah, maka dia mencakup semua nama Allah yang lain. Kita diperintahkan Allah untuk berdoa sesuai dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Kalau kita minta rezeki kepada Allah, kita berdoa ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki. Kalau kita bersalah minta ampun kepada Allah, kita panggil ya Tawwab, wahai yang menerima taubat. Ya Ghaffar, wahai yang maha mengampuni. Ya Afu, wahai yang maha memaafkan. Panggil nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Ketika kita dizalimi, kita panggil zat Allah yang maha gagah itu. Ya Jabbar, ya Aziz, ya Muntaqim. Kita hadirkan rasa besarnya Allah, agungnya Allah, kuatnya Allah. Ya Qawi, ya Matin. Aku dizalimi, aku nggak bisa balas. Engkau turun tangan di situ. Itu artinya berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah tadi. Tapi saya nggak hafal, Ustadz. Atau hafal tapi nggak tahu maknanya, nanti salah pasang lagi. Masang nama Allah yang ke sini untuk doa yang tidak sesuai. Kalau Anda tidak tahu, maka Anda cukup katakan ya Allah. Sebab kata ya Allah berarti ya Rahman, kata ya Allah berarti ya Rahim, kata ya Allah berarti ya Aziz, ya Ghaffar, ya Mulk, ya Malikal Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Latif, ya Khabir, dan lain sebagainya. Jadi Allah adalah lafaz yang mewakili semua nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada banyak penjelasan para ulama berkenaan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Allah 99. Tetapi yang Allah perintahkan kita menyertakan nama Allah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian kita adalah nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dua nama ini adalah nama yang paling dominan, sifat yang paling mendominasi dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sifat yang lain itu sebenarnya juga bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Maka ketika Allah menyebutkan tentang singgasananya yang besar pun, Allah berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal Allah sedang bercerita kekuasaannya, Allah sedang bercerita kemegahan ya singgasananya. Harusnya Allah berkata Al-'Azimu 'alal 'arsy istawa, atau Al-'Azizu 'alal 'arsy istawa, atau Al-Kabiru 'alal 'arsy istawa. Tapi tidak, Allah berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa? Sebesar apapun kekuasaan Allah, kamu jangan takut. Allah punya sifat Rahman. Bagaimanapun kamu mengkhianatinya, bermaksiat kepadanya, berdosa kepadanya, dan dia berkuasa untuk memberimu hukuman, murka kepadamu, tapi jangan khawatir, sebab sifat yang paling dominan pada diri Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Maka tidak boleh seorang mukmin berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosanya. Ingat semua dosa-dosa kita, tapi jangan berputus asa karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman dan apa makna Ar-Rahim? Para ulama memiliki banyak penjelasan yang saling melengkapi satu sama lain. Ada yang berkata Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah yang mencakup semua makhluknya. Kenapa orang kafir tetap diberikan kesempurnaan fisik, cantik, ganteng,
bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, usahanya maju. Kenapa? Sebab sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Rahman itu meliputi semua makhluk. Sementara Rahim adalah sifat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Ada yang menyebutkan Ar-Rahman adalah sifat Allah untuk di dunia sekarang, Ar-Rahim adalah sifat Allah nanti di akhirat. Jadi hanya kepada ahli surga, kepada orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berkata Ar-Rahman adalah sifat pengasih Allah pada perkara-perkara yang besar, yang kasar, terlihat oleh mata. Itu Rahman. Ar-Rahim adalah nikmat-nikmat yang tidak terlihat, yang halus, yang bahkan kita tidak sadari. Itu Rahim. Syaraf kita bekerja, jutaan syaraf ini bekerja. Saya mengambil air ini, Anda melihat sederhana sekali tangan saya mengambil. Padahal tahu ada berapa jumlah syaraf yang bekerja? Mata saya tertuju ke sini, sehingga tangan saya digerakkan. Semua saraf-saraf ada di sini. Mulai dari otak mengirimkan sinyal-sinyal, otot-otot mana yang harus bekerja, bagaimana bekerjanya sehingga tidak seperti robot bergerak ya, kotak-kotak begitu tidak, tapi halus sekali saya bisa ambil. Itu semua adalah rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman adalah nikmat-nikmat makro, Rahim adalah nikmat-nikmat mikro. Ada lagi pembahasan yang menyebutkan bahwa Rahman itu ada pada zat Allah, Rahim itu ada pada af'al Allah, pekerjaan Allah. Jadi sayang, sifat kasih sayang yang berkaitan dengan zat Allah itu namanya Rahman. Sifat kasih sayang yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu Rahim. Emang bedanya apa Ustadz? Bingung nggak? Bingung nggak? Jujur aja lah. Ya, apa maksudnya ini? Perhatikan. Kadang seseorang melakukan sesuatu itu bukan sifat asli dia, tapi karena ada kepentingan. Sifat asli seseorang pelit, tapi karena dia lagi nyalek, dia harus bersikap seperti orang dermawan. Apakah dia aslinya dermawan? Tidak. Zatnya pelit, tapi dia melakukan perbuatan orang dermawan. Ada orang yang sombong, ya angkuh, pongah, tapi biar dipilih, dia terlihat harus merakyat, harus rendah hati, harus begitu. Perbuatannya perbuatan orang rendah hati, tapi dirinya, zatnya tidak, dia tetap takabur. Paham? Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu dalam kehidupanmu, maka itu karena zatnya memang Rahman dan af'alnya memang Rahim. Maka jangan khawatir terhadap apapun yang menimpa dalam hidupmu. Segala ketentuan-ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu menyertakan Allah dalam kegiatan-kegiatanmu, maka pasti hasilnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepadamu. Sebab Allah maha kasih dalam zatnya, maha sayang dalam tindak tanduk dan perbuatannya. Barulah kemudian Allah berkata Alhamdulillah. Ketika kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyertakan Allah, jangan lupa ketika pekerjaan ini telah sempurna, kita mengakhirinya tetap dengan ingat Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Lihat, banyak orang yang memulai sesuatu ingat Allah, minta tolong sama Allah, begitu berhasil lupa sama Allah, minta sama Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala, usaha untuk mendapatkan jodoh. Begitu dapat jodoh, sombong dia. Wah, kehebatan gue nih, kecantikan gue nih, dapat suami yang begini, lupa dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika usaha untuk memperoleh keturunan, dia lakukan apa saja, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Tapi ketika sudah punya, dia lupa bahwa itu adalah titipan Allah. Dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sombong dengan nikmatnya itu. Terus begitu banyak sekali manusia. Maka pasangan Bismillahirrahmanirrahim yang membuka seluruh kegiatan
adalah alhamdulillah yang menutup seluruh kegiatan tadi. Ini hubungan antara bismillah di awal tadi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdu dan mengapa disebutkan lillah baru rabb? Kenapa ada alif lam di situ? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ya.